Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan mengenai pengendalian dan penjaminan mutu tentang .g-ROMIC. Kelompok 8 terdiri dari Muhammad Farid Saifullah, NPM 2020445108, Rifat Ilmi Syauqi 2020445065, dan Nurziani 2020445085. .g-ROMIC. Sejarah pengendalian kualitas. Pada tahun 1924, W.A. Seward dari Bell Telephone Laboratories mengembangkan diagram atau grafik statistik untuk mengendalikan variabel-variabel produk. Hal inilah yang menjadi permulaan dari pengendalian kualitas statistikal. Kemudian pada dekade yang sama, HF.G dan HG-ROMIC, keduanya juga dari Bell Telephone, mengembangkan teknik pengambilan sampel penerimaan untuk menggantikan inspeksi 100%. Latar belakang. Perkembangan dunia industri semakin hari kian tumbuh pesat. Masing-masing perusahaan berusaha untuk menjaga eksistensinya dengan selalu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Penggunaan metode .g-ROMIC, rencana penerimaan sampel, untuk menginspeksi oleh atribut atau karakteristik. Kualitas variabel memberikan dasar untuk keputusan menerima, menolak, menerima selama pemutaran diperlukan dan direaktifikasi, menerima dengan pengurangan, pengaturan. Ada banyak bahan yang masuk atau barang jadi dalam konteks, manajemen mutus sebagai sebuah variabel untuk pengambilan keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. .g-ROMIC atau rencana penerimaan sampel juga berguna untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan. Penemu .g-ROMIC. Harold F. G. dilahirkan di Lower MA pada tahun 1893. Memperoleh gelar di bidang teknik elektro tahun 1916 dan gelar master dalam bidang fisika dan matematika. Harold F. G. adalah salah satu arsitek utama pengendalian kualitas statistik dikenal atas karyanya dalam rencana pengambilan sampel penerimaan untuk menempatkan operasi inspeksi atas dasar ilmiah dalam hal resiko yang dapat dikendalikan. Harry G-ROMIC. ROMIC memberikan kontribusi lain untuk subjek pengambilan sampel untuk pengendalian kualitas. Ia mempersiapkan rencana pengambilan sampel pertama menggunakan variabel daripada data atribut. Ia menggunakan konsep batas kualitas keluar rata-rata. Ide ROMIC telah lama dikenal sebagai pusat pengembangan bidang kualitas. Sejak tahun 1980, statistika untuk mengembangkan kualitas telah dipergunakan secara luas di AS. Kualitas merupakan hal utama yang mempengaruhi pertimbangan konsumen dari membeli produk. Apa itu .g-ROMIC? Parameter .g-ROMIC adalah ukuran lot atau N, rata-rata persen defektif P, dan LPTD, persen defektif untuk lot yang jelek, namun kemungkinan diterima. Rencana sampling menggunakan .g-ROMIC dapat dilakukan pada dua jenis rencana sampling, yaitu tunggal dan ganda. Perencanaan sampling .g-ROMIC. Perencanaan sampling .g-ROMIC digagaskan oleh HF.G dan HG-ROMIC yang mengembangkan satu set tabel inspeksi sampling untuk pemeriksaan populasi produk oleh atribut, menggunakan dua jenis rencana sampling, yaitu rencana lot, tolerance, persen defektif atau LPTD, dan rencana average outgoing quality limit atau AOQL. Untuk masing-masing pendekatan desain rencana sampling, ada tabel untuk pengambilan sampel tunggal dan ganda.
Perencanaan sampling dokteromik ini sangatlah berguna pada pemeriksaan produk setengah jadi, dikarenakan perencanaan sampling ini dapat minimumkan rata-rata total inspeksi, serta perencanaan sampling dokteromik berlaku ketika produk yang dihasilkan tidak ditemukan kesalahan, maka produk tersebut diterima melalui rencana sampel yang dipilih dan hanya sebanyak N unit yang diinspeksi. Jika lot ditolak, akan dilakukan inspeksi 100% dengan asumsi produk yang rusak dan akan disaring. Rencana AOKL. Rencana ini bertujuan untuk meminimumkan ATI atau Average Total Inspection pada nilai AOKL dan rata-rata proses tertentu. Tabel rencana AOKL terdapat beberapa nilai, yaitu 0,1%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 4%, 5%, 7%, dan 10%. Lalu setiap nilai AOKL dibagi menjadi sampel tunggal dan sampel ganda. Jadi, jumlah tabel rencana AOKL terdapat 26 tabel. Dari tabel AOKL ini, kita dapat menentukan ukuran sampel yang diambil, angka penerimaan, serta persentase batas secat yang diterima atau LPTD. Rencana LPTD. Tabel LPTD.Geromik dirancang untuk probabilitas penerimaan sebesar 0,1. Sama halnya dengan rencana AOKL, rencana ini diharapkan dapat minimumkan ATI. Tabel LPTD.Geromik terbagi dengan nilai LPTD 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, dan 10%. Dengan setiap nilai terdapat sampel tunggal dan sampel ganda. Jadi, jumlah tabel LPTD terdapat 16 tabel. Dengan rencana ini, kita dapat menentukan ukuran sampel yang diambil, angka penerimaan, dan batas persentase rata-rata barang yang rusak pada populasi. Keuntungan tabel Geromik. Inspeksi minimum atau ATI minimum untuk tingkat proses tertentu. ATI atau Average Total Inspection adalah rata-rata jumlah inspeksi per lot jika pemeriksaan dilakukan 100% untuk lot yang ditolak. Beberapa catatan mengenai tabel Geromik. 1. Digunakan untuk menentukan rencana sampling tunggal dan sampling ganda. 2. Hanya digunakan untuk pemeriksaan 100%. 3. Menggunakan ATI. Langkah-langkah digunakan dalam implementasi Geromik ditunjukkan sebagai berikut. 1. Menentukan LPTD, LTPD, lot toleran, persen definitif. 2. Menentukan rata-rata proses. 3. Menentukan ukuran lot. 4. Menentukan tipe pengambilan sampel atau single atau double sampling plan. 5. Mencari ukuran sampel, bilangan penerimaan, dan AOKL yang sesuai pada tabel Geromik berdasarkan parameter yang telah ditentukan atau langkah ke-1 sampai ke-4. 6. Aplikasi rancangan sampling pada proses inspeksi dengan pengambilan sampel sejumlah N dan mencatat jumlah produk yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Berikut ini tabel Geromik terdiri dari 1 sampai 13 tabel. Dan berikut ini adalah rumus tabel Geromik. Di sini terdapat lot size 1 sampai 120 dan diakhiri dengan 50.001 sampai 100.000.
N. Keterangannya N sama dengan size of sample. Entry of all indicators that at the in lot is to be inspected. C sama dengan allowable. Define number for sample. OQL sama dengan average outgoing quality limit. Tabel yang kedua yaitu tabel Dogeromic Sizzle Sampling Lot Inspection Tabel. Di sini terdapat keterangan N sama dengan size of sample. N2 size of second sample. Entry of all indicators that have been in lot is to be inspected. C1 yaitu acceptance number for sample. C2 acceptance number for first and second sample combined. LQL sama dengan limiting quality level corresponding to a customer risk. Cara penggunaan tabel Dogeromic. 1. Menentukan tabel Dogeromic yang akan digunakan berdasarkan keterangan data yang diminta dalam soal. 2. Menetapkan rencana sampling berdasarkan nilai P, rata-rata proses, dan ukuran lot. Tabel disusun dengan dua konsep. 1. Konsep LTPD atau LQL. Rencana ini memberikan jaminan lot jelek, jarang diterima. Contoh soal menentukan rencana sampling penerimaan untuk pemeriksaan 100% pada lot N sama dengan 1500 P sama dengan 0,25% dan LQL sebesar 1%. Jawab, diketahui rencana sampling penerimaan Dogeromic pemeriksaan 100% N sama dengan 1500 P sama dengan 0,25%. LQL sama dengan 1%. Untuk sampling tunggal N sama dengan 490 C sama dengan 2 AOQL sama dengan 0,21%. Untuk sampling ganda N1 sama dengan 265 C1 sama dengan 0 AOQL sama dengan 0,23%. N2 sama dengan 405 C2 sama dengan 3. 2. Konsep AOQL. Rencana AOQL membatasi jumlah produk jelek, tetapi tidak memberikan jaminan pada lot individual. Contoh soal menentukan rencana sampling penerimaan untuk pemeriksaan 100% pada lot N sama dengan 200 P sama dengan 0,05% dan AOQL sebesar 3%. Jawab, diketahui rencana sampling penerimaan Dogeromic pemeriksaan 100%. N sama dengan 200. P sama dengan 0,05%. AOQL sama dengan 3%. Untuk sampling tunggal N sama dengan 12C sama dengan 0 LQL sama dengan 17%. Untuk sampling ganda N1 sebesar 17C1 sama dengan 0 LQL 16%. N2 sama dengan 9C2 sama dengan 1. Oke, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya adalah studi kasus pengendalian mutu. Jadi sumber yang kita jadikan sebagai penelitian adalah pengendalian kualitas yang ada di PT Paramitra Gunakarya Cemerlang. PT Paramitra Gunakarya Cemerlang adalah industri manufaktur yang bergerak di bidang karton box yang beralamat di Jalan Raya Olimpik, kawasan Industri Sentul, Bogor, Indonesia 16863.
PT Paramitra Guna Karya Cemerlang merupakan perusahaan grup Asia Pulp and Paper atau APP di bawah divisi Bio17 milik dari perusahaan PT Sinarmas Group yang secara spesifik bergerak dalam bidang converting manufacturing. PT Paramitra Guna Karya Cemerlang bergerak dalam bidang pengolahan paper roll menjadi karton sheet dan karton box. Jadi produk yang dihasilkan oleh PT PGC ini adalah berupa karton box dan karton sheet. Ini adalah contoh produk-produk yang dihasilkan dari PT PGC, yaitu berupa karton box dari beberapa customer. Salah satunya adalah Danone Aqua, dari Indah Kiat juga yaitu box Sidu, dari PT Prakarsa juga yaitu untuk pengemasan Sarini, dan ada box AP Shortening. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari produk PT PGC. Dan ini adalah proses pengecekan atau pengendalian kualitas yang ada di PT Paramitra Guna Karya Cemerlang. Untuk gambar yang pertama, ini adalah ada operator dan QC lapangan yang sedang bertugas. Nah, jadi operator dan QC lapangan ini bertanggung jawab atas kualitas produk yang dihasilkan. Dalam pengendalian kualitas, QC lapangan ini mengambil sampel secara random ketika in proses produksi. Nah, setelah itu melakukan pengecekan kualitas sesuai dengan SOP yang ada. Pengendalian kualitas tersebut meliputi ukuran, desain, warna, kekuatan box, visual, dan bentuk box sesuai dengan permintaan customer atau standar yang ada. Setelah itu melakukan pengecekan final inspection. Pengecekan final inspection ini berdasarkan dari jumlah barang atau jumlah box yang ada per paletnya. Nah, ini pengecekannya didasarkan pada tabel sampling yang ada di PT Paramitra Guna Karya Cemerlang. Ini adalah tabel sampling yang digunakan oleh PT PGC dalam pengendalian mutu kualitasnya. Jadi PT PGC ini menggunakan metode single sampling plans for normal inspection. Sampling tunggal adalah rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan satu kali penarikan sampel. Jadi tabel sampling yang digunakan adalah tabel Geromix AQL 1,5. Nah, di dalam tabel ini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama adalah jumlah produk per lot atau jumlah produk per paletnya. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari jumlah produk 2 sampai dengan lebih dari 500.001 produk. Yang tabel tengah ini berupa jumlah sampel yang harus diambil untuk dilakukan pengecekan. Ini. Selanjutnya adalah ada pemaparan tentang jumlah maksimal produk AQL 1,5. Contoh penggunaan tabel ini adalah misalkan di dalam satu palet itu terdapat 1.300 karton box. Nah, jadi kita menggunakan range sampel yang ini, yang 1.201 sampai 3.200 dengan jumlah sampel yang diambil sejumlah 50 dan maksimal reject adalah 2. Jadi misalkan ditemukan jumlah reject lebih dari 2, maka dianggap barang itu tidak sesuai dengan standar. Seperti itu, maka bisa dilakukan pengembalian kepada divisi produksi untuk dilakukan sortir. Ini adalah ada video tentang pengendalian kualitas karton box yang ada di PT Paramitra Guna Karya Cemerlang. Berikut adalah videonya.
Oke, itu tadi penjelasan tentang video penjaminan mutu atau kualitas yang dari PT Paramita Gunakarya Semelang. Jadi misalkan ada karton box yang abnormal atau tidak sesuai standar, maka perlu dilakukan sortir ke bagian terkait seperti itu. Terima kasih. Berikut adalah penjelasannya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau penjelasan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.